Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita bersaat teduh jenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, ku bersyukur padamu. Kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan di antara bangsa. Bermasmur
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepadamu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami, di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita katakan selamat di tangan Yesus.
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 103 ayat 6 sampai dengan 14. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Yang berliku dihiburnya hatiku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Dilatih pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tertetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. 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 Puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi,
Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelitah tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Sebentar lagi kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau terus bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Biarlah firman yang terucap adalah benar-benar dari Engkau dan dapat menjadi berkat buat setiap kami. Bukan saja ketika kami mendengarkan dan berlalu begitu saja, melainkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas bersama yaitu di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai 24 yang sudah kita dengarkan. Di mana pada kesempatan hari ini saya memberikan judul atau tema khotbah ini adalah di mana hartamu, disitulah hatimu. Saya menitik beratkan di dalam ayatnya yang ke-21, yaitu Matius 6, ayat yang ke-21. Saya bacakan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu Matius 6 ayat yang ke-21 sebagai fokus kita hari ini. Matius 6 ayat 21 ini merupakan bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit yang tentunya sangat terkenal, sangat populer. Untuk memahami latar belakang historis daripada ayat ini, penting untuk mengetahui beberapa konteks yang relevan tentunya. Di mana pada masa itu, masyarakat Yahudi ini hidup di bawah penjajahan Romawi dan mengalami yang namanya tekanan ekonomi. Serta tentu saja tekanan sosial yang sangat berat pada waktu itu. Kekayaan dan harta benda di mana pada saat itu dianggap sebagai tanda berkat dari Tuhan. Sementara kemiskinan itu dianggap sebagai kutukan atau hasil daripada perbuatan dosa. Tuhan Yesus sering mengajar dengan cara yang berlawanan dengan pandangan duniawi pada zaman itu. Dalam hal ini, Tuhan Yesus menekankan pentingnya nilai-nilai rohani dibandingkan dengan harta duniawi. Tuhan Yesus memperingatkan terhadap bahaya materialisme dan menyuruh pengikutnya untuk tidak terikat pada harta benda yang tentu saja itu tidak kekal atau fana. Ini merupakan panggilan untuk menempatkan kepercayaan dan prioritas pada hal-hal yang rohani.
kita lihat pada kalimat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di dalam Matius 6 ayat 21 tadi. Ini menyoroti hubungan antara apa yang kita anggap berharga, apa yang dianggap oleh banyak orang berharga, yaitu harta, dan perhatian serta kasih sayang kita, yaitu hati. Ayat ini mengajarkan bahwa perhatian dan kasih sayang kita akan tertuju kepada hal-hal yang kita anggap penting atau berharga. Untuk memahami dalam konteks ini, mari kita lihat dua kata kunci dalam ayat ini. Kunci pertama dalam ayat ini adalah hartamu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, hartamu di sana adalah thesauros, gitu. Nah, kata thesauros ini dalam bahasa Yunani ini memiliki arti adalah harta atau kekayaan atau simpanan, begitu. Bisa juga adalah sesuatu yang berharga. Nah, ini bisa merujuk pada harta benda secara fisik, maupun sesuatu yang bernilai besar atau berharga di dalam arti yang luas, yaitu termasuk nilai-nilai dari prioritas hidup kita. Ini yang dimaksud adalah harta atau thesauros. Harta itu bukan hanya sekedar kekayaan materi, tetapi juga meliputi segala sesuatu yang kita anggap penting atau berharga dalam kehidupan kita. Nah, ini juga bisa termasuk karir kita, termasuk ambisi kita, hubungan kita, aktivitas kita. Nah, di mana ketika itu menjadi sebuah prioritas hidup kita, ini bisa merujuk kepada harta kita. Nah, kata kunci yang kedua tentu saja adalah hatimu. Tadi yang pertama adalah hartamu, thesauros. Yang kedua adalah hatimu. Kalau kita melihat kata hatimu di dalam bahasa aslinya adalah kardia. Nah, di sana kata kardia ini memiliki arti adalah hati, begitu. Dalam konteks budaya atau dalam konteks teologis Yahudi dan Yunani, hati ini tidak hanya merujuk pada organ fisik manusia, begitu, tetapi juga pusat dari keberadaan manusia. Termasuk di sana, kardia ini itu adalah pikiran, kehendak, dan emosi. Hati adalah tempat di mana keputusan dan motivasi itu berasal. Nah, hati dalam arti ini merujuk pada pusat dari sebuah keinginan manusia, motivasi dan perhatian daripada kita sebagai manusia. Jika kita menempatkan nilai tertinggi kita pada hal-hal duniawi, maka tentu saja hati kita akan dipenuhi oleh hal-hal duniawi tersebut. Kalau kita melihat di dalam konteks ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus menyampaikan bahwa apa yang kita anggap berharga, apa yang kita anggap itu nilainya tinggi, yaitu harta, akan menentukan di mana fokus kita, fokus hati kita itu juga berada. Jika harta kita adalah hal-hal duniawi, maka saya katakan sekali lagi, hati kita akan juga tertambat pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika harta kita adalah hal-hal yang rohani, hal-hal surgawi, maka hati kita akan tertambat pada hal-hal tersebut. Contohnya adalah kesenangan, hobi kita,
segala sesuatu tentunya yang lebih atau melebihi daripada Tuhan, termasuk orang yang terlalu fokus pada pekerjaan dan kekayaan yang seringkali mengabaikan hubungannya dengan Tuhan tentunya dan sesama. Ini juga menjadi hal yang tidak baik. Dalam konteks khotbah di bukit, di sana Tuhan Yesus mengajarkan para murid-muridnya untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusak dan pencuri membongkar serta mencuri. Itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa baca di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20 tadi, yang sudah kita dengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Harta duniawi bersifat sementara dan tentu saja tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati, hanya kebahagiaan semu. Sementara sebaliknya, kita harus mengumpulkan harta yang sifatnya kekal, harta di surga yang kekal dan tidak dapat dirusak dan tentu saja tidak dapat dicuri. Dalam hal ini kita dapat belajar beberapa hal penting. Yang pertama, pentingnya sebuah prioritas. Sebagai pengikut Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas hidup kita, prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ini berarti kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan bahkan dengan akal budi kita. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 22 ayat 37. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sebagai pengikutnya, kita juga harus memiliki prioritas yang benar. Bukan saja prioritas, melainkan prioritas ini adalah prioritas yang benar. Mengutamakan hal-hal rohani dan kekal di atas segala-galanya, di atas hal-hal yang sifatnya sementara. Mengumpulkan harta di surga, ini juga berarti melakukan kehendak Bapa. Dengan apa? Tentunya juga melayani sesama. Dan hidup di dalam apa? Ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Ini mutlak dan tidak bisa ditawar di dalam kehidupan kekristenan. Yang kedua adalah konsekuensi daripada fokus yang salah. Nah, jika kita terlalu fokus pada dunia atau pada harta duniawi, kita akan kehilangan fokus pada hal-hal yang tentunya rohani. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu juga bisa menjadi rusak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini bisa membawa pada kehidupan yang tidak memuaskan dan tidak memiliki tujuan yang kekal itu. Sebaliknya, jika fokus kita pada hal-hal rohani dan mengumpulkan harta di surga, kita akan mengalami kehidupan yang penuh makna dan damai sejahtera yang tidak tergantung pada keadaan duniawi. Manusia sadar tentang hal ini, bahwa kehidupan manusia itu terbatas. Manusia sadar tentang hal ini. Manusia punya batas waktu untuk hidup di dunia ini. Tetapi kesadaran manusia itu seringkali tidak disertai dengan apa? Tindakannya. Seringkali manusia lupa kepada hubungannya dengan Tuhan, melainkan seringkali mengejar harta duniawi. Kita akan lebih mudah untuk menghadapi tantangan dan cobaan
di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki yang namanya pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya akan tutup khotbah saya ini. Kalimat karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, yaitu kita semuanya. Untuk memeriksa apa yang kita anggap berharga dalam hidup kita. Hal ini menantang kita untuk memastikan bahwa hati kita berfokus pada hal-hal yang benar dan kekal atau tidak. Berbicara tentang hal-hal yang benar dan kekal, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan pelayanan kita kepada sesama daripada hal-hal duniawi yang sementara. Ini mengarahkan hidup kita untuk mencari kerajaannya dan kebenarannya terlebih dahulu, yang juga dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Menggunakan sumber daya kita, waktu kita, dan energi kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai rohani daripada dorongan materialistik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertanya di dalam diri kita masing-masing, di mana kita menaruh harta kita itu. Apakah kita terlalu fokus pada hal-hal duniawi yang sementara sifatnya? Ataukah kita menempatkan prioritas hidup kita pada hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal, sesuai dengan kehendak Bapa? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur buat hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar ini Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tetapi tersimpan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Bukan saja tersimpan, melainkan juga kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami juga dapat menjadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih, Engkau sudah mengingatkan kami akan prioritas hidup kami. Apakah prioritas kami adalah harta yang sifatnya sementara di dunia ini? Ataukah harta yang sifatnya kekal sesuai dengan kehendak Tuhan? Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, betapa hatiku. Berterima kasih
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah melawat hati kami semuanya, supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari, supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami, di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada, supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja ini, supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya, dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan, beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan bagi kami semuanya, sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan, bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Olehnya kami berdoa, Tuhan tolong kami, beri kami hati yang takut akan Tuhan, supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini dengan benar, dengan baik, dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh pergumulan umat-Mu di gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu, supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan
sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu mereka boleh memuliakan Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini, Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah pulihkan sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk gereja-gereja dimanapun berada. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan. Bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan. Agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan. Supaya negeri ini terus maju berkembang. Oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi, menjaga bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap utuh, maju, berkembang, menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Umat-Mu di gereja ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan. Tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan. Yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami. Ini doa kami. Ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripadamu pada hari ini. Kiranya tidak jadi menurut kehendak kami. Tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan.
doa yang jauh dari sempurna, kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with
tasty